Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Menewaskan seorang warga buntut penyerangan kampung Desa Selamat di Deli Serdang, 25 prajurit TNI ditetapkan menjadi tersangka. Kasus murid tewas akibat hukuman squad jam, polisi tetapkan status tersangka kepada seorang oknum guru agama di Deli Serdang. Petugas hentikan puluhan kendaraan di Jalan Lintas Sumatera Labuan Batu untuk tes urin awak kendaraan serta memeriksa kelengkapan kendaraan. Puluhan kendaraan dihentikan petugas gabungan di Jalan Lintas Sumatera Labuan Batu. Para petugas melakukan tes urin kepada awak kendaraan serta memeriksa kelengkapan kendaraan. Razia ini digelar menjelang musim angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Puluhan angkutan bus dan minibus trayek antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi Rabu siang dihentikan petugas Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja di Jalan Lintas Sumatera Labuan Batu. Penghentian kendaraan ini dilakukan untuk memeriksa kondisi fisik dan mental para pengemudi bus angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Selain memeriksa kondisi fisik pengemudi bus, petugas juga memeriksa dokumen kelengkapan angkutan untuk memastikan keselamatan penumpang pada arus mudik libur Natal dan Tahun Baru ini. Sehat. Menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Bagus atau gimana? Bagus. Bagus Pak ya? Pemeriksaan orang itu bagus semua. Apanya tensi saya juga normal. Tadi narkoba tadi negatif, positif Pak? Tulisan tadi. Bapak hasilnya? Oh hasilnya bagus lah. Negatif ya? Ya negatif. Oke Pak. Sama jalan Pak. Mau kemana Bapak ini? Dari mana? Mau ke Medan, dari Jambi ke Medan. Menurut petugas, tes urin ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan serentak di Indonesia. Diharapkan dengan pemeriksaan dini kondisi fisik dan mental para sopir, angka kecelakaan dapat diminimalisir dengan memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan dan pengemudi. Hari ini adalah hari pertama kegiatan Pamcek. Pamcek ini setiap tahunnya kita laksanakan untuk menetralisir tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba, yaitu para supir-supir kendaraan. Tapi sampai sekarang ini sudah kita lihat banyak sudah peningkatan kesadaran dari para supir-supir ini tidak menggunakan narkoba lagi. Dan sampai saat ini juga kita sudah dapat informasi dari Balai Jalan Nasional serta Korlantas tingkat kecelakaan semakin menurun. Dan saya harapkan juga pada rekan-rekan sekalian, baik supir-supir kendaraan maupun supir angkutan, agar tetap waspada, agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, agar tindak kecelakaan lalu lintas dapat kita netralisir. Apa aja yang dilakukan Bang? Kalau sekarang ini hanya pemeriksaan kesehatan, tes urin, dan sekaligus kita ramcek, yaitu bagaimana situasi kendaraannya, apakah layak jalan, atau bagaimana dengan aspeksinya, masih hidupkah, atau gimana, kita akan periksa, demikian. Nah ini serentak ya Bang? Serentak, ini kita laksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember 2024, serentak se-Sumatera Utara dan se-Indonesia. Tes urin akan dilaksanakan hingga 3 hari ke depan. Pada hari pertama pemeriksaan tidak ditemukan adanya sopir yang positif narkoba maupun zat adiktif lainnya. Namun sejumlah bus diberi sanksi karena ketidaklengkapan dokumen. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Bencana tanah longsor yang menerjang Desa Sembai, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada 26 November 2024 lalu merenggut 10 korban jiwa, korban luka, dan kerusakan berbagai bangunan. Bencana tanah longsor juga berdampak kepada sopir truk yang melintasi jalur Kabupaten Karo menuju Kota Medan. Tidak hanya korban jiwa dan kerugian material lainnya, bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada 26 November 2024 lalu ternyata juga berdampak kepada sopir truk yang biasanya melintas di jalur Kabupaten Karo menuju Medan. Selama jalan masih tertutup oleh material longsor, selama itu pula para sopir harus memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Mereka pun terpaksa tinggal di dalam truk tersebut.
Seperti yang harus dialami Karmani, seorang pengemudi truk yang membawa batu kapur tujuan Kabupaten Karo, Medan. Ia pun mencoba menghemat pengeluaran selama menetap di dalam truk. Uang saku perjalanannya yang ia terima dari perusahaan semakin menipis akibat besarnya pengeluaran. Setiap hari ia harus mengeluarkan uang Rp100.000. Saat ini keberadaannya di tempat itu sudah memasuki hari kelima. Batu kapur. Pada hari kejadian ini, kira-kira kalau untuk Bapak sendiri sebagai driver mengalami kerugian nggak Pak? Banyak sih salah kerugian. Kalau untuk biaya makan aja satu hari habislah 100.000. Ini udah sekitar 4 hari. Jadi 400.000. Sejauh ini kira-kira sudah cukup bosan Pak? Enggak, udah. Bosan lah udah. Dari waktu kejadian ini pertama itu Bapak mengetahui? Enggak Pak, sudah kejadian baru kami sampai. Untuk di sini lokasi tidur dan apanya semua di mobil Pak? Di mobil lah. Mobil tidur lah. Rencananya jalur lintas Medan Brastagi dan sebaliknya yang sempat tertutup material tanah longsor dibuka pada hari Senin. Namun warga tetap diimbau untuk tetap berhati-hati ketika melintasi lokasi tanah longsor, mengingat kondisi jalan di area tersebut masih licin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara mengingatkan potensi banjir dan longsor menyusul potensi hujan yang masih tinggi hingga awal Desember. 31 warga meninggal dunia akibat berbagai bencana alam sejak akhir November hingga awal Desember ini. Peringatan akan potensi terjadinya banjir dan longsor disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Utara di kantor Gubernur Sumatera Utara. Terhitung sejak 23 November lalu, 5 daerah di Sumatera Utara dilanda bencana banjir dan longsor. Berbagai bencana alam tersebut menelan korban jiwa 31 orang dan puluhan korban lainnya luka-luka. Daerah pertama yang dilanda banjir bandang adalah Tapanuli Selatan dan Padang Lawas pada tanggal 23 November. Kemudian disusul longsor di Kabupaten Karo yang menewaskan 10 orang warga. Kemudian banjir melanda 7 kecamatan di Kota Medan tepat saat pelaksanaan Pilkada 27 November lalu. Di waktu yang sama, longsor juga melanda kawasan Sibolangit, Deli Serdang yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama Medan Karo. Dalam peristiwa ini 10 orang tewas dan 23 lainnya luka-luka. Di Sibolangit itu ada banjir bandang, 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sekarang 2 orang lagi dalam masa pencarian. Dan di Karo itu ada 10 orang, semuanya sudah ditemukan. Yang terakhir kemarin itu tanggal 27 itu di Sibolangit, 7 korban sudah ditemukan. Tadi baru 2 orang lagi ditemukan. Totalnya berapa? Jadi kalau untuk yang di tanggal 23 itu ada 22 korban. Yang semalam di tanggal 27 itu ada 7 korban yang ditemukan. Saya 2 belum dapat kabar, baru dapat kabar tadi, berarti 9. Berarti untuk total dari tanggal 23 dan tanggal 27 itu ada 31 korban. Status siaga darurat bencana akan segera ditetapkan oleh penjabat Gubernur Sumatera Utara untuk dilaksanakan hingga akhir bulan Desember ini. BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada dengan tingginya curah hujan yang turun agar tidak bepergian ke daerah-daerah rawan longsor maupun wisata air serta pemandian alam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.